kembali bersama Ustazah Ari. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ana bi khair, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustazah ingatkan lagi, sudah siap bukunya? Buku pena 1D, buku latihan ataupun buku tematiknya? Kalau sudah siap, berarti sudah siap untuk belajar. Tapi sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Posisi ada berdoa, angkat tanganmu, tundukkan kepalamu, bersiap berdoa. Siap Ustazah? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau anak-anak sudah semangat untuk belajarnya, sekarang Ustazah ingatkan kembali untuk memperbaiki posisi duduknya agar belajar lebih fokus dan mata tetap sehat, karena anak-anak melihatnya dari gadget ataupun dari laptop. Semuanya posisi duduk siap, kan? Insya Allah sudah siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengukur berat dengan satuan tidak baku. Kalau di video-video kemarin kita sudah belajar mengukur panjang dengan satuan tidak baku, maka hari ini kita akan belajar mengukur berat dengan satuan tidak baku. Bagaimana caranya mengukur berat dengan satuan tidak baku? Mengukur berat dengan satuan tidak baku bisa menggunakan benda-benda kecil yang ada di sekitar kita, dengan syarat benda itu memiliki ukuran dan berat yang sama. Nah, itu nanti disebut sebagai satuan berat. Anak-anak bisa buka buku bupenanya halaman 128. Di situ ada beberapa contoh. Misal, kita mau mengetahui berat botol. Apa satuan beratnya? Satuan beratnya adalah buku tulis. Nah, bagaimana cara menimbangnya? Seperti yang dulu kita praktekkan di kelas, masih ingat ya? Nanti kita praktekkan bersama-sama. Untuk menimbang botol ini, kita perlu meletakkan beberapa buku tulis hingga akhirnya seimbang atau lurus botol dengan buku tulisnya. Timbangannya menjadi lurus atau seimbang. Nah, satu botol itu berapa buku tulis yang diperlukan? Kalau di halaman 128, berapa yang diperlukan buku tulisnya untuk membuat botolnya seimbang? Iya, 5 ya. Jadi, satu botol sama dengan 5 buku tulis. Atau contoh selanjutnya, menimbang buku menggunakan satuan berat kelereng. Nah, untuk menimbangnya, kan kalau bukunya lebih berat, timbangan yang satunya belum ada, pasti akan ke bawah. Lalu bagaimana untuk membuatnya menjadi seimbang? Kelerengnya dimasukkan dan ditambahkan agar timbangan tersebut menjadi seimbang. Berapa kelereng yang diperlukan untuk menimbang buku tersebut? Sudah lihat di halaman 128? Iya, butuh 7 kelereng untuk menimbang satu buku. Jadi berat satu buku sama dengan 7 kelereng. Mudah ya nak ya untuk melakukan menimbang berat dengan satuan tidak baku. Sekarang agar anak-anak lebih paham, anak-anak bisa mengerjakan soal ayo berlatih di halaman 129. Silahkan kerjakan dulu anak-anak. Oke, kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan soal ayo berlatih yang tadi, sekarang kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan berat benda dengan satuan tidak baku. Tadi kan anak-anak sudah Ustazah ajari ya bagaimana caranya menimbang menggunakan satuan tidak baku. Caranya dengan menggunakan benda yang lebih kecil yang ada di sekitar kita dengan ukuran dan berat yang sama, sehingga bisa kita gunakan sebagai satuan berat. Nah, sekarang coba anak-anak buka di halaman 134. Di situ ada beberapa benda yang ingin dibandingkan atau diurutkan berat bendanya.
karena setiap benda pasti memiliki berat yang berbeda-beda. Jadi nanti di situ kita akan bandingkan ataupun kita urutkan sesuai dengan berat bendanya. Misal di sini dilakukan percobaan sendok ya. Yang gambar pertama diamati gambar sendok setelah diukur, sendok tersebut setelah diukur, berapa kelereng yang diperlukan? Berapa nak? Coba dihitung di gambar itu. Iya, 4 kelereng yang diperlukan. Berarti berat 1 sendok sama dengan 4 kelereng. Oke, insya Allah sudah bisa menyimpulkan sendiri ya. Kemudian berat buku. Berapa berat buku? Sama ya, di sini satuan beratnya semuanya menggunakan kelereng. Berat buku sama dengan berapa kelereng? Iya, 7 kelereng. Berat buku sama dengan 7 kelereng. Kemudian benda selanjutnya adalah gunting. Sudah diamati, gunting. Berat gunting berapa kelereng? Iya, berat gunting sama dengan 6 kelereng. Nah, dari ketiga benda tersebut setelah diukur beratnya, bisakah anak-anak mengurutkan dari yang paling ringan hingga yang paling berat? Yang paling ringan itu yang mana, nak? Yang paling ringan adalah sendok. Iya, sendok. Kenapa kok sendok? Karena kelereng yang diperlukan paling sedikit. Kemudian setelah sendok adalah apa? Iya, betul, gunting. Gunting memerlukan 6 kelereng. Kalau tadi sendok perlu 4 kelereng, gunting memerlukan 6 kelereng. Kemudian yang terakhir yang paling berat adalah, iya benar, buku. Karena buku memerlukan 7 kelereng. Sehingga bisa kita buat perbandingan. Perbandingan yang pertama, gunting lebih berat dibandingkan buku atau dibandingkan sendok ya? Dibandingkan sendok, iya, karena gunting memerlukan 6 kelereng sedangkan sendok memerlukan 4 kelereng. Kemudian lagi, buku lebih berat dibandingkan buku, kan tadi memerlukan 7 kelereng ya, Naya. Berarti buku lebih berat dibandingkan gunting dan juga sendok. Nah, sekarang karena anak-anak sudah mampu menyimpulkan, bisa mulai berlatih di halaman 134. Silahkan diamati dulu. Ada beberapa benda di situ yang sudah ditimbang ya. Ada tas, vas, dan kemudian bola. Bagaimana cara menghitungnya tadi? Bagaimana cara mengetahui beratnya tadi? Iya, dengan menghitung satuan berat yang digunakan. Sekarang coba anak-anak kerjakan dan kemudian anak-anak simpulkan benda mana yang paling berat, benda mana yang paling ringan, serta urutan benda dari yang paling berat. Coba kerjakan dulu anak-anak. Setelah itu kita lanjutkan dengan mempraktekkan cara menimbang dengan satuan tidak baku. Nah, sekarang mari kita praktek bersama anak-anak mengukur berat dengan satuan tidak baku. Alatnya sangat sederhana, yang pasti ada di rumah anak-anak semua. Di sini Ustazah menggunakan tali rafia, tapi kalau anak-anak tidak ada bisa menggunakan tali yang lain. Nah, selanjutnya sebagai penyeimbangnya Ustazah menggunakan hanger yang biasa digunakan ibu untuk menjemur pakaian. Lalu kemudian ada kantong. Nah, kalau kantongnya apakah harus kantongnya seperti us? Enggak, bisa menggunakan kantong plastik. Pokoknya yang pasti yang ada di rumah anak-anak aja yang memiliki ukuran yang sama dan berat yang sama. Pastikan kanan dan kiri seimbang sebelum kita melakukan percobaan. Nah, di sini Ustazah menggunakan satuan beratnya adalah kelereng. Seperti yang tadi Ustazah jelaskan ya, satuan berat itu harus memiliki ukuran dan berat yang sama. Kemudian benda yang ingin kita ukur beratnya adalah spidol dan juga gunting. Nanti bisa kita bandingkan mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Oke, yang pertama Ustazah ingin menimbang gunting. Guntingnya kita masukkan dulu ke dalam salah satu kantongnya. Nah, karena dia posisinya lebih berat, pasti akan turun ke bawah. Karena kita menggunakan satuan beratnya adalah kelereng, maka kita masukkan kelereng satu persatu ke dalam kantong yang satunya sampai kemudian beratnya menjadi seimbang. Nanti kita hitung berapa kelereng yang diperlukan untuk membuat gunting tersebut seimbang. Yuk anak-anak coba dihitung bersama-sama. 1, 2, 3, masih belum ya.
masih dikit lagi. 5. Nah, sudah mulai seimbang. Posisinya sudah mulai lurus. Berapa kelereng yang diperlukan? Iya, kelereng yang diperlukan untuk menghitung berat gunting sebanyak 5 kelereng. Jadi bisa kita simpulkan bahwa berat gunting sama dengan 5 kelereng. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu menghitung berat, mengukur berat spidol. Akankah lebih berat atau lebih ringan? Kita keluarkan dulu agar timbangan kita menjadi seimbang kembali. Oke, taruh berat. Kemudian pastikan dulu seimbang kanan kiri. Oke, gunting sudah. Gunting berapa kelereng tadi? 5 ya. Kemudian kita mengukur spidol. Spidol kita masukkan terlebih dahulu. Oke, sudah mulai turun ke bawah. Kemudian kita masukkan satuan berat kita. 1, 2, sedikit lagi, 3. Nah, sudah mulai seimbang. Berarti berat spidol sama dengan 3 kelereng. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Oke, sudah mulai berpikir? Oke, mari kita simpulkan bersama-sama. Karena berat gunting sama dengan 5 kelereng dan berat spidol sama dengan 3 kelereng, maka gunting lebih berat dibanding spidol. Kalau kita mulai dari spidol lebih ringan dibanding dengan gunting. Nah, seperti itu ya cara melakukan pengukuran berat dengan satuan tidak baku. Sangat mudah bukan? Nah, sekarang coba anak-anak cari benda di sekitar anak-anak untuk membuat alat ukur berat dengan satuan tidak baku. Selamat mencoba anak-anak. Nah, demikian rangkaian belajar kita pada hari ini. Kita tadi sudah belajar mengukur berat dengan satuan tidak baku, kemudian belajar membandingkan, mengurutkan berat benda dengan satuan tidak baku, serta mempraktekkan bagaimana cara mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Semoga materi yang Ustazah sampaikan pada hari ini bisa membantu belajar anak-anak di rumah. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan pada orang tua yang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Ya, pesan Ustazah adalah ketika anak-anak sudah paham cara mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku ataupun berat benda dengan satuan tidak baku, silakan dipraktekkan di rumah sehingga belajar anak-anak di rumah jauh lebih menyenangkan. Insya Allah inilah tadi materi yang Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Posisi Anda berdoa, angkat tanganmu, tundukkan kepalamu, bersiap berdoa. Siap Ustazah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la